Hanya kurang lebih hanya 40% orang yang tahu apa yang dilakukan oleh MK itu. Hanya 40% dari masyarakat. Jadi mayoritasnya orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh MK. Keputusan apa yang dibuat oleh MK, masyarakat tidak tahu. Kecuali negara. Karena negara punya resources untuk melakukan semua itu. Oleh karena itu seperti saya tadi katakan Bung Hersu, tanggal 14 kita hanya menyaksikan akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistematik tadi. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau tidak dimakzulkan ini... Itu satu cara yang ini. Kalau Anda berharap pada KPU, pada Bawaslu, pada pengawas, siapapun, aparatur negara supaya netral dan seterusnya secara normatif ngomong gitu nggak didengar. Oke, terima kasih Bung Hersu, udah lama gak ketemu ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan Bung Hersu tadi, apakah itu menggambarkan suasana kebatinan? Nah itu judul diskusi kita, situasi kebatinan masyarakat kita, bahwa ada kasus kemuncul Pak Jokowi dengan perilaku seperti itu, dan gambarannya adalah perilaku itu mendapatkan dukungan dari banyak orang. Mungkin apalagi kalau dilihat dari dukungan terhadap calon-calon presiden sebagai gambaran dari mendukung Pak Jokowi atau tidak mendukung Pak Jokowi, kan begitu. Kita munculnya gejala atau perilaku elit politik seperti Pak Jokowi itu kan bagi saya sendiri, saya bikin disclaimer, saya pendukung Pak Jokowi. 2014, 2019 sampai terpilih lagi 2019, tapi setelah setelah pemilu selesai saya melihat gejala agak lain. Oh, jadi bukan yang baru saja ya, bukan yang bertobat belakangan, bukan dia. No. Oh ya, oke. Jadi tidak, sebenarnya begitu selesai pemilu ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya menyimpang. Pelemahan KPK itu pertama. Terus kedua, Omnibus Law yang dipersoalkan sampai ke Mahkamah Konstitusi kan berarti masalah. Terus ketiga adalah kemudian sikapnya yang tidak tegas terhadap peralihan kekuasaan dari beliau ke siapapun nantinya, kan begitu. Sikapnya tidak jelas. Jadi begitu selesai pemilu 2019 sudah muncul gejala itu. Jadi saya memang ikut mendukung untuk terpilih kembali, tapi kemudian saya harus bersikap terhadap perilaku yang berubah tersebut, dan harus, karena pilihan terhadap Pak Jokowi juga didasarkan pada pertimbangan Prabowo tidak lebih baik dari Jokowi, kira-kira begitulah pertimbangan. Bukannya Pak Jokowi hebat, bukan. Dalam situasi darurat. Kita the best among the worst itu ya. The best among the worst, the lesser evil, kira-kira begitu. Jadi kita memilih bukan karena itu yang terbaik. Oleh karena itu, ya itu satu cara kita memilih pemimpin kita adalah hindari kerusakan. Kalau yang kita menciptakan kebaikan itu mungkin terlalu abstrak, susah juga suruh merumuskan. Yang lebih baik itu seperti apa? Kalau melihat kerusakan kan nyata gitu ya. Kalau kerusakan itu nyata, lebih mudah. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang belum menciptakan kerusakan, kira-kira begitu. Nah, jadi milih Pak Jokowi bukan karena dia hebat gitu ya, jadi karena mudorotnya paling mudorotnya kecil. Setidak-tidaknya waktu itu nggak kelihatan. Nah, jadi itu jelas dari awal menurut saya. Tapi karena dasarnya adalah mendukung itu bukan soal menang dan kalah, tapi soal
pantas dan tidak pantas, soal benar dan tidak benar. Karena saya bukan politisi, Bung Hersu gitu ya. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan, buat apa memilih orang yang akan kalah? Itu cara berpikir yang sangat-sangat salah gitu ya. Karena apa? Karena kita udah menganut sistem demokrasi, siapapun yang menang itu harus ada yang kalah. Dan yang kalah harus siap untuk mengontrol orang yang menang tersebut. Oleh karena itu katakanlah saya mendukung orang yang kalah dalam pilpres ini, saya tidak merasa rugi. Sejak saya mencoblos atau sejak saya mendukung orang itu, berarti saya sudah siap sebagai rakyat biasa untuk menjadi oposisi di tingkat masyarakat. Kira-kira begitu terhadap pemerintah. Dan demokrasi membutuhkan itu. Kelemahan demokrasi kita justru itunya tidak ada. Aspek kontrol terhadap penguasa. Bung Hersu, kalau kita bicara tentang suasana kebatinan, ya, suasana kebatinan masyarakat kita, tentang apa? Tentu saja tentang banyak aspek kehidupan bangsa. Gitu ya. Tapi secara spesifik Anda menyebut tadi, kok bisa? Kita mulailah dari kasus Mahkamah Konstitusi, ya. Itu kan yang paling mencolok. Betul. Tidak ada etik di situ, sama sekali tidak menghargai konstitusi kita, undang-undang kita. Harusnya Pak Jokowi at least mencegah anaknya masuk ke wilayah yang menurut MK itu melanggar etik. Harusnya untuk menjaga fondasi dan kekokohan kita bernegara. Bilang sama Gibran jangan masuk itu. Itu aturan baru yang dibuatnya itu menyalahi prosedur. Dan kita menghargai negara ini kalau saya Jokowi gitu ya. Saya akan mengatakan begitu sama Gibran. Tapi kenyataannya tidak, ya kan? Bahkan kita berpikir, jangan-jangan ini memang inginnya Pak Jokowi, kan begitu. Bukan jangan-jangan, kelihatannya kalau sekarang kita boleh bilang pasti itu. Ya. Well, saya ilmuwan. Jadi kalau belum ada yang keras gitu ya. Tapi kan dia tidak bisa membantah juga. Faktanya dia tidak mencegah kan, gitu loh. Faktanya dia tidak mencegah, itu pasti. Dia tidak mencegah Gibran. Dia bahkan mendoakan kan begitu. Ya. Jadi itu kenapa itu terjadi? Nah, di sini tadi diceritakan masalah budaya, masalah struktur, Bung Hersu. Kalau kita bicara suasana kebatinan, saya basisnya saya ini ilmuwan politik behavioral, itu mempelajarinya ya dari bagaimana sikap dan perilaku masyarakat. Dan itu walaupun dengan segala kelemahannya, yang sangat membantu untuk itu adalah survei nasional, gitu ya. Sejak awal saya pulang dulu ke Indonesia, saya perkenalkan ya untuk membaca masyarakat adalah lewat survei opini publik nasional. Itu juga berlaku untuk kita membaca suasana kebatinan masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya ya. Saya ingin cerita sedikit di sini bahwa orang seperti kita yang relatif kritis gitu ya, ingin objektif bukan kritis melihat kenyataan, itu kan karena kita relatif well informed citizen gitu loh. Warga negara yang punya informasi yang cukup baik. Sementara kita kalau saja masyarakat kita umumnya adalah well informed citizen, kejadian itu nggak akan terjadi. Harusnya udah selesai lah itu ya. Udah selesai, nggak akan terjadi. Dan itu bunuh diri bagi Pak Jokowi atau penguasa siapapun yang melakukan tindakan seperti itu. Tapi ini kok jadi selamat gitu ya. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah lewat survei nasional yang saya lakukan udah 2-3 kali sejak kasus MK itu muncul, saya monitor di masyarakat adalah hanya kurang lebih hanya 40% orang yang tahu apa yang dilakukan oleh MK itu. Hanya 40% dari masyarakat. Jadi mayoritasnya orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh MK, keputusan apa yang dibuat oleh MK, masyarakat tidak tahu. Situasi seperti itulah gitu loh. Sorry, saya mundur sedikit. Tapi dari 40% itu berapa yang kemudian sikapnya korek gitu? Umumnya korek. Umumnya korek? Umumnya korek. Okay. Tercerminlah di dalam suara pilihan-pilihan terhadap calon presiden ini. Misalnya saya bacakan ya sedikit. Orang yang ngikuti itu 2 kali survei, 40 dan 39 Bung Hersu ya. Yang tahu. 40 dan 39. Ya 40 dan 39, kurang lebih sama lah. 40 lah saya sebut. Orang yang mengikuti dan tahu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang meloloskan permohonan gitu ya. Hanya 40%. Nah kemudian dari yang 40% tersebut kita dalami apakah dari yang tahu, dari yang 40%, apakah tahu siapa yang mengajukan itu? Apakah tahu yang mengajukan itu adalah orang pengagum Gibran, ya kan?
yang mengajukan ke MK itu. Yang tahu itu secara spesifik hanya 35%. 35%. 35% dari 40. 30% 50 ya. Jadi kalau dilihat di dalam masyarakatnya yang tahu itu seluruh nasional hanya 14%. 14%. Oke. Kemudian apakah keputusan yang dibuat itu dipengaruhi oleh Pak Jokowi? Dari yang 40% tadi tahu. Iya. Yang mengatakan ya dipengaruhi 46%. Jadi tidak juga sekitar nggak sampai 20% juga ya dari total 18%. 18% ya. Di tingkat populasi Ya. ya. Hanya 18%. Nah, kemudian apakah menurut Anda telah menyalahgunakan kekuasaan? Umumnya dari yang sedikit tadi yang 18%, 72% mengatakan iya. Dari 18%. Jadi 18%. Bukan dari 40% tadi. Bukan dari 40%. You know, Iya. 74%, 72%. Oke, artinya apa? Artinya masyarakat yang tahu. Jadi syarat minimalnya ada masyarakat aware dengan kebijakan-kebijakan dibuat oleh pejabat publik kita termasuk oleh MK. Oke? Ini karena masyarakat tidak tahu dan tidak mengikuti, maka keadaannya jadi begini. Oleh karena itu kalau Bung Hersu kampanye besar-besaran untuk mengasih tahu masyarakat bahwa keputusan oleh MK udah dibuat seperti ini. Oke, itu satu. Kecenderungannya orang yang tahu itu akan negatif sikapnya. Jadi sebenarnya value-nya masih bagus dong ya? Bagus. Masalahnya well informed person-nya itu sedikit. Jadi masalah kita itu 40 berhadapan dengan 60%. Ya. Oleh karena itu dalam situasi seperti itu yang 60% tersebut karena tidak tahu, maka yang tergambar adalah yang konkret-konkret dihadapi oleh dia. Bansos, Iya. subsidi dan macam-macam semacam itu. iya. Pak Jokowi bagi-bagi uang di mana-mana. Iya kan? Itu yang gampang. Apalagi misalnya Pak Jokowi punya target bansos beras misalnya ya. Ya. Untuk keluarga sekitar 20 juta Ya. keluarga. Kalau satu keluarga itu ada 3 pemilih rata-rata berarti 60 juta. 60 juta. Itu angka yang besar. Pak Jokowi punya uang itu. Uang kita, uang rakyat, uang saya bayar pajak gitu ya. Iya. Jadi Menguasai dong, bukan punya. bukan punya, jadi Dia menguasai uang itu. maksud saya ya itu. Jadi Pak Jokowi punya resources untuk semua itu. Dan Anda kalau berhadapan dengan Pak Jokowi artinya berhadapan dengan negara. Karena itu resource punya negara, punya kita sendiri sebenarnya. Nah, jadi itu sumbernya, Bung Hersu ya. Jadi kalau kita melihat kenapa situasinya begini, Anda ceritakan tadi ada orang yang bunuh diri, orang yang macam-macam semacam itu gitu ya. Memang kita melihat kalau tanya lagi pada masyarakat adalah bahwa bagaimana melihat ekonomi. Saya punya potret 5 tahun ya. Waktu pemilu 2019 dibandingkan sekarang. 5 tahun potret gitu. Tidak ada perbaikan. Ya kan? Utang luar negeri makin banyak, Gini indeks juga meningkat gitu kan. Artinya ketimpangan makin besar. Jumlah orang miskin juga membanyak dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya situasi kebatinan masyarakat itu adalah tidak baik sebenarnya. Artinya masyarakat cukup susah dengan situasi ini, tapi kemudian tidak dimanifestasikan dalam tindakan politik. Tindakan politik itu misalnya mendukung. Harusnya dalam situasi seperti ini nggak akan milih orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Kalau nggak milih Anies atau milih Ganjar, 2 di antara itu. Mungkin kalau mau bikin kontras banget, mungkin milih Anies. Kalau mau bikin kontras banget, karena yang paling kontras terhadap keadaan sekarang adalah Anies. Gitu. Tapi kenyataannya kok tidak? Karena tadi ada silent 60% yang itu dipupuk dengan subsidi besar-besaran oleh pemerintah. Dari beras sampai pupuk. Apapun itu dilakukan gitu ya. Dan itu adalah negara. Dan Pak Jokowi punya resources, punya jaringan dan tidak, menurut saya cukup terang-terangan, tidak netral dalam pemilu ini. Ini menarik. Kita udah punya pemilu sejak 1999. Pak Habibie presidennya waktu itu. Dan dia saya kira secara politis punya kepentingan kalau jadi presiden lagi. Oke? Oleh karena itu punya kepentingan Golkar harus menang pada 99 kan? Logis kan? Lihat digitalnya, rekam digital Pak Habibie waktu itu. Tidak ada sesuatu yang aneh. Dan dia sangat sukses mengantarkan kita memasuki masa reformasi. Oke? Siapapun di dunia mengakui kehebatan Pak Habibie sumbangannya terhadap kita. Udah Pak Habibie. Kemudian kalau Pak Gus Dur tidak bisa kita minta pertanggungjawaban karena berhenti di tengah jalan. Sekarang minta pertanggungjawaban pada Ibu Mega. Ya? Zaman Ibu Mega juga sama. Bagus. Tidak ada rekam jejak digital Ibu Mega cawe-cawe. Padahal dia penguasa waktu itu, presiden. You know? Dia dikalahkan oleh SBY. Oke?
penantangnya. Kemudian SBY 2004 masuk 2009 juga tidak ada rekam jejaknya seperti Pak Jokowi sekarang ini. Dia relatif menjelang 2014 saya sangat tahu. Saya punya mungkin dianggap beruntung atau enggak gitu ya, bisa komunikasi secara langsung. Zamannya Pak Gatot masih aktif di tentara waktu itu di Kasad, mendengarkan gitu loh. Bagaimana sikap Pak SBY waktu itu tentang pemilu. Dia sangat ingin mengantarkan transisi dari dia itu dengan damai dan dengan baik. Pemilu tentu saja tidak sempurna, banyak kekurangan di sana sini, tapi dibanding sekarang jauh lebih baik. Dan bagaimana misalnya Pak SBY menyambut Pak Jokowi di istana, mengantarkannya pulang dan seterusnya, itu kan tata krama yang baru yang dibangun oleh Pak SBY. Nah, demikian juga Pak Jokowi 2019. Mungkin di sana sini ada kekurangan, tapi relatif negara itu relatif netral terhadap politik partisan. Pak Gatot menjabat waktu itu sebagai panglima, ya kan. Jadi saya melihat bahwa ini gejala yang betul-betul baru, unpredictable. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Jadi kita punya presiden, pemilu kita bisa dijalankan dengan baik. Negara netral, aparatur negara netral, tidak berpihak, tentu saja punya hak masing-masing Pak Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi punya keinginan terhadap calon tertentu, wajar saja. Tapi tidak boleh dikatakan secara terbuka, apalagi mobilisasi, apalagi kampanye, apalagi bagi-bagi uang di lapangan dan seterusnya yang dilakukan oleh seorang presiden. Nah itu, jadi menurut saya ini luar biasa gitu ya, udah luar biasa. Hampir semua segmen negara dari KPU, saya anggap KPU kan lembaga negara gitu ya. Bawaslu juga lembaga negara, Mahkamah Konstitusi lembaga negara, semua lembaga negara. TNI pun menurut hipotesis saya adalah juga sudah digunakan dan sudah disimpangkan gitu. Udah disalahgunakan gitu oleh kekuasaan. Polisi juga demikian. Pemda menurut saya apalagi itu semuanya sekarang hampir semuanya diangkat oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Tentu saja di bawah kontrol dia semuanya. Nah, apalagi sampai aparat desa gitu ya, dimobilisasi. Jadi semuanya sudah berada dalam genggamannya, kira-kira gitu. Dan dia punya resource yang sangat banyak. Oleh karena itu saya tidak melihat peluang pemilu kita jurdil. Jadi sudah terjadi semacam penyimpangan secara sistematik, masif dan struktur untuk membuat pemilu kita ini tidak berintegritas, tidak jurdil. Kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karena itu pemilu akan terjadi tanggal 14 nanti bulan depan gitu ya. Tapi itu hanya laporan dari akumulasi kecurangan yang dilakukan selama ini. Oleh karena itu saya melihat pemilu yang akan datang dilihat dari perspektif pemilu yang bersih itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau tidak dimakzulkan ini... Itu satu cara yang ini. Kalau Anda berharap pada KPU, pada Bawaslu, pada pengawas, siapapun, aparatur negara supaya netral dan seterusnya secara normatif ngomong gitu nggak didengar. Gitu ya. Karena apa? Karena panglimanya negeri ini, orang yang paling berkuasa negara ini perilakunya seperti itu. You know? Itu yang saya sebut sebagai sistematik, masif dan terstruktur. Sampai aparat desa mengikuti itu. Nah oleh karena itu ada orang yang bilang berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu. Karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhenti kan bisa dimasukkan ke penjara. Jadi itu menurut saya cara yang paling sistematik untuk menjaga dan mengembalikan integritas pemilu kita 2024 ini, gitu Bung Hersu. Jadi kalau cuman terus berjalan seperti bisnis as usual gitu bilang begitu ya, itu nggak ada cerita ya pemilu ini akan dimenangkan oleh oposisi atau kelompok yang lain gitu. Bukan soal menang dan kalah bagi saya, bahwa sekarang udah terjadi satu akumulasi kecurangan yang sistematik, masif dan terstruktur yang dilakukan oleh negara.
Ya. Tidak ada agen apapun atau kelompok apapun dalam masyarakat kita yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Kecuali negara. Karena negara punya resources untuk melakukan semua itu. Nah, oleh karena itu seperti saya tadi katakan Bung Hersu, tanggal 14 kita hanya menyaksikan akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistematik tadi. Nah, oleh karena itu dari sekarang kalau Anda tidak melakukan pengawasan terhadap Jokowi secara langsung, pengawasan yang paling sistematik adalah minta menggunakan hak interpelasi dan menggunakan hak angket gitu ya oleh DPR. Nah, itu yang jadi persoalan sekarang. Apakah bisa DPR melakukan itu? Sementara banyak sekali orang di DPR yang sudah disandra. Iya, betul. Nah, itu yang sistematik juga gitu. Iya. Tapi kita harus suarakan itu. Siapa tahu ada di sana. Ya. Di antara orang-orang yang gila di DPR itu masih ada yang waras gitu ya. Ya. Kita butuh 30% gitu ya untuk mendapatkan dukungan bagi proses, saya sebut lagi proses impeachment terhadap Jokowi. Itulah cara kita mengawasi dan mengamankan integritas pemilu yang akan kita lakukan 2024 ini, Bung Hersu.